Hai pejuang sarjana, bersama dengan saya Rizky. Menentukan sebuah judul skripsi terkadang masih menjadi dilema untuk beberapa mahasiswa. Landasan-landasan tersebut bisa disebabkan karena kurangnya kesiapan mahasiswa ketika sudah mencapai pada tahap akhir dunia perkuliahan. Ya, sebab kurangnya kesiapan mahasiswa tersebut bisa menyebabkan mereka terkadang menjadi bingung dan juga dilema bagaimana cara menentukan sebuah judul skripsi. Ada beberapa hal yang terkadang bisa menjadi penyebab mengapa mahasiswa banyak yang merasa dilema dan juga bingung untuk menentukan judul skripsi. Yang pertama bisa saja karena kurangnya pengetahuan mahasiswa. Selama menjadi mahasiswa mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6, terkadang mereka kurang maksimal dalam mempelajari suatu pengetahuan. Tentu saja pengetahuan dari jurusan yang mereka tempati. Sehingga hal tersebut menjadikan para mahasiswa kurang siap karena mereka merasa kurang mumpuni terhadap beberapa pengetahuan. Alasan yang kedua bisa saja karena kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman mahasiswa menyebabkan mahasiswa juga bingung dalam menentukan judul masalah ataupun judul penelitian seperti itu. Sehingga pengetahuan dan juga pengalaman ini menjadi tolak ukur yang sangat penting agar kita bisa menentukan judul skripsi yang baik, yang cepat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam video kali ini saya sudah menyiapkan 4 tahapan untuk kita bisa menentukan judul skripsi sesuai dengan minat. Minat dalam hal ini perlu saya tekankan lagi bahwa minat dalam video ini bukan berarti minat diri kita sendiri, melainkan minat dari apa yang kita temukan pada faktor lapangan. Ya, faktor lapangan sudah pasti berkaitan dengan apa yang ada di lapangan, permasalahan, aktivitas, dan sebagainya. Adapun tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah mendalami habitat. Jika kalian belum memahami apa yang saya maksud dengan habitat, maka kalian bisa nonton video yang ini. Ya, ketika kalian sudah memahami habitat dari video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka kalian bisa lanjutkan video yang ini. Habitat dalam hal ini adalah jurusan kalian, dan mendalami habitat itu kompleksnya sangat besar, yaitu seperti yang pada video sebelumnya sudah saya tunjukkan tadi, merupakan video proses. Dari video proses tersebut termaktub ada pengalaman, pengetahuan, dan juga legalitas. Nah, tanpa pengetahuan, tanpa pengalaman, dan juga tanpa legalitas, kalian akan sulit mendalami habitat kalian ataupun mendalami jurusan kalian. Makanya, untuk kalian bisa mendalami habitat kalian, maka kalian harus belajar dengan giat. Pelajari tentang teori-teori dari jurusan-jurusan kalian. Kemudian, terjun dalam dunia lapangan. Dunia lapangan ini adalah dunia yang berkaitan dengan jurusan kalian. Kalau misalkan dari saya sendiri adalah mahasiswa dari pendidikan, maka saya harus terjun ke dalam dunia pendidikan dan mengamati fakta yang ada di lapangan, seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mendalami tahapan-tahapan tentang habitat kalian, maka kalian bisa langsung masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu tahap observasi lapangan. Dalam observasi lapangan ini bisa dikaitkan dengan pengalaman. Ya, ini bisa masuk dalam ranah pengalaman, sehingga ketika kalian melakukan observasi, maka kalian akan mendapatkan pengalaman sekaligus juga pemahaman. Pemahaman secara fakta lapangan, seperti itu. Dari observasi yang kalian lakukan, baik observasi secara struktur maupun observasi secara non-struktur, maka kalian akan mendapatkan yang namanya kecenderungan populasi. Ya, ketika kalian benar-benar berada dalam lokasi penelitian ataupun lokasi pengamatan yang ingin kalian lakukan penelitian, maka kalian akan menemukan suatu kecenderungan. Kecenderungan ini bisa memberikan suatu stimulus bahwa kalian akan menemukan sebuah permasalahan di dalamnya. Misalkan ketika saya mengambil contoh dari pengalaman saya sendiri. Jadi pengalaman saya sendiri adalah jurusan pendidikan, lebih tepatnya pendidikan untuk anak usia dini. Maka saya akan terjun ke dalam pendidikan dasar. Nah, dari pengalaman ataupun observasi yang saya lakukan, di situ saya berarti akan menemukan yang namanya kecenderungan siswa. Sehingga dalam pengalaman yang sudah saya alami adalah ketika saya melakukan observasi ataupun ketika saya sudah terjun dalam pendidikan tersebut, maka saya akan menemukan permasalahan di mana anak akan lebih cenderung ataupun siswa akan lebih cenderung terhadap YouTube. Ya, benar, siswa sekolah dasar zaman sekarang akan lebih cenderung kepada gadget. Dunia gadget ini akan mempengaruhi anak-anak zaman sekarang. Berbeda dengan anak-anak tahun 90-an yang mereka belum terlalu fokus dengan yang namanya gadget. Mereka hanya fokus dengan bermain secara langsung bersama teman-teman dan bersosial. Dari pengalaman itu, maka saya bisa menemukan yang namanya kecenderungan populasi. Ketika kita sudah menemukan kecenderungan, misalkan dari pengalaman yang saya alami, kecenderungan yang saya ketemukan adalah anak lebih cenderung kepada YouTube. Ya, lebih cenderung kepada YouTube. Bukan sekedar YouTube sih sebenarnya, bisa ke game online ataupun bisa ke media sosial seperti WhatsApp, karena zaman sekarang mereka sudah pasti WhatsAppan seperti itu ya.
Tapi yang saya ambil utama adalah YouTube karena itu bisa membantu ataupun itu bisa dibentuk sebuah media pembelajaran. Maka saya pastikan ataupun saya tentukan bahwa judul yang akan saya lakukan adalah tentang YouTube, tema tentang YouTube. Tentu saja kalian bisa mensimulasikan untuk jurusan kalian masing-masing. Apabila kalian jurusan dari dunia perbankan, maka kalian bisa simulasikan contoh-contoh tersebut menggunakan sesuai dengan jurusan kalian, seperti misalkan pengaruh kinerja karyawan bank ini terhadap profitabilitas bank, seperti itu. Itu tinggal kemampuan kalian sendiri, karena saya percaya kalian sudah dewasa, kalian sudah mampu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, ketika kita sudah menemukan kecenderungan, maka kita sudah bisa menemukan titik permasalahan. Setiap kecenderungan akan pasti memiliki titik permasalahan. Nah, titik permasalahan yang ada dalam siswa saya saat itu adalah kurangnya minat belajar. Karena apa? Kurangnya minat belajar itu disebabkan karena kecenderungan YouTube tersebut. Karena kita sebagai orang tua ataupun kita sebagai guru belum maksimal dalam mengorganisir siswa untuk menggunakan gadget kapan waktunya, kemudian belajar kapan waktunya dan sebagainya seperti itu, sehingga hal itu kurang terkontrol. Oleh sebab itu menjadi suatu masalah karena itu mempengaruhi minat belajar. Karena minat belajar yang kurang, maka hasil belajar siswa pun akan berkurang. Jadi pada tahapan yang kedua ini bisa kita simpulkan ya, bahwa dalam menentukan sebuah judul skripsi, pertama kita harus melakukan observasi. Ya, ketika kita sudah melakukan observasi, maka kita akan menemukan yang namanya kecenderungan populasi. Dari kecenderungan populasi kita menemukan bahwa kecenderungan populasi misalkan dari jurusan saya sendiri, misalkan dari pengalaman saya sendiri adalah siswa cenderung terhadap YouTube. Nah, itu adalah kecenderungan populasinya. Nah, ketika kita menelaah lebih dalam apa yang berpengaruh terhadap siswa dari kecenderungan YouTube tersebut, yaitu kurangnya minat belajar siswa. Nah, itu menjadi suatu problem, itu akan menjadi problem. Nah, dampak dari problem itu, yaitu minat belajar yang kurang, maka itu akan mempengaruhi yang namanya hasil belajar siswa. Jadi sudah bisa digambarkan kecenderungan populasi itu akan membentuk problem. Nah, ketika problem ini terbentuk akan memberikan dampak negatif ataupun dampak yang tidak baik kepada responden ataupun sampel penelitian seperti itu. Nah, ketika kita sudah memahami tentang observasi lapangan, maka kita bisa langsung masuk ke tahap yang ketiga, yaitu get topic. Ya, get topic ataupun mendapatkan topik itu sudah sangat bisa kita ambil secepat mungkin ketika kita sudah melewati tahap yang pertama dan juga tahap yang kedua, yaitu observasi lapangan. Ketika kita sudah mendapatkan topik, misalkan dari pendidikan, saya sendiri menemukan topik tentang YouTube, maka kita sudah siap untuk mencari penelitian-penelitian tentang YouTube seperti itu. Apakah ada penelitian-penelitian terdahulu tentang YouTube ataupun tidak seperti itu. Apabila ada dan masih sedikit, itu bisa dikembangkan. Apabila sudah terlalu menjamur, maka kita cari adakah jalan keluarnya untuk membangun suatu judul skripsi yang fresh. Dan apabila kita menemukan suatu topik permasalahan, akan tetapi judul yang kita cari, tema yang kita cari yaitu tentang YouTube seperti itu, maka ketika kita mencari data secara digital, dokumentasi, penelitian-penelitian terdahulu, dan ternyata sudah menjamur, lebih baik kita mencari tema yang lain. Karena sudah pasti kita akan menginginkan judul-judul yang fresh. Dan juga pasti dosen pembimbing akan merasa ini sudah terlalu banyak yang meneliti dan pasti akan diubah. Ya, jadi tugas kita adalah mencari judul yang fresh. Tidak harus baru tapi fresh. Nah, ketika kita sudah mendapatkan topik dan kita sudah mulai merangkai judul skripsi, maka kita sudah bisa masuk ke tahap yang terakhir ataupun tahap yang keempat, yaitu pengukuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengukuhan? Yang dimaksud dengan pengukuhan ini adalah kita mengukuhkan bahwa tema dan juga judul yang sudah kita rangkai itu menjadi salah satu topik penelitian. Dan pastikan teman-teman kalian jangan memiliki karakteristik judul yang sama, tema yang sama. Misalkan tema yang sama pun masih tidak masalah, asalkan mereka memiliki tujuan yang berbeda. Kemudian ketika kita sudah benar-benar mengukuhkan bahwa misalkan dari teman-teman kita sendiri tidak ada yang melakukan hal yang sama ataupun tidak memiliki karakteristik tema yang sama, ataupun karakteristik variabel yang sama seperti itu, maka kita sudah lolos. Kemudian ketika kita sudah lolos dengan karakteristik teman-teman sekitar kita, maka kita akan mencari pada penelitian-penelitian terdahulu apakah tema tersebut sudah menjamur ataukah tema tersebut masih sedikit yang melakukan penelitian seperti itu. Dan apabila masih sedikit yang melakukan penelitian terdahulu, maka ini bisa menjadi salah satu penelitian yang bagus. Jika kita sudah meyakinkan secara digital judul kita masih layak ataupun masih fresh, maka kita sudah
siap untuk mencari pedoman-pedoman dan juga landasan-landasannya. Nah, pedoman-pedoman dan juga landasan-landasannya ini disebut dengan fundamental. Ya, mungkin kalian harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan fundamental. Kalian bisa nonton video saya yang ini, ya, agar kalian bisa memahami yang dimaksud dengan fundamental judul skripsi. Ketika kalian sudah memahami judul fundamental yang seperti video yang sudah saya sampaikan sebelumnya, maka kalian silahkan lanjutkan video ini. Nah, ketika kalian sudah benar-benar memahami fundamental, maka kalian sudah siap untuk menyampaikan judul skripsi kalian kepada dosen pembimbing. Karena apa? Fundamental yang di dalamnya termaktub landasan-landasan teoritis, pengalaman-pengalaman, fakta, observasi, dan sebagainya, itu menjadi satu pondasi yang kuat untuk mempertahankan judul skripsi kalian. Sudah barang yang pasti bagi mahasiswa untuk bisa mempertahankan judul skripsi yang mereka pilih sendiri. Jadi, usahakan kalian untuk menyiapkan fundamentalis untuk judul skripsi kalian. Jangan pernah ragu dan juga jangan pernah takut ketika kalian mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Tujuan dosen mempertanyakan judul-judul kalian adalah karena dosen ingin membuktikan apakah kalian benar-benar bisa mempertahankan judul kalian atau tidak. Apabila kalian ketika ditanya-tanya oleh dosen pembimbing merasa ragu ataupun jawaban-jawaban kalian belum bisa meyakinkan, belum kuat dan sebagainya, sudah barang yang tentu dosen akan mengganti judul skripsi kalian sesuai dengan takaran yang lebih ringan. Takaran yang lebih ringan ini pasti karena dosen menganggap kalian tidak mampu untuk menggarap judul skripsi yang sudah kalian pilih, seperti itu. Jadi sekian yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman tentang bagaimana membuat judul skripsi sesuai dengan minat. Minat dalam artian fakta lapangan, seperti itu ya. Pertama adalah mendalami fundamental, dan yang kedua adalah observasi lapangan yang berkaitan dengan kecenderungan populasi, dan yang ketiga adalah get count, dan kita mulai merangkai judulnya. Kemudian yang keempat atau terakhir ini adalah pengukuhan. Pengukuhan ini bertujuan untuk menguatkan judul skripsi kalian secara fundamentalis, ya. Jadi saya harap dari penjelasan saya ini bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada teman tentang bagaimana cara membuat judul skripsi yang baik dan kuat dan sesuai dengan topik yang ada di permasalahan lapangan, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like, berkomentar di video ini. Bantu channel saya untuk berkembang, dan jangan lupa untuk share video saya apabila kalian merasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih dari saya. Salam.